Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori realitas. Teori realitas ini dikembangkan oleh William Glasser sekitar awal tahun 30 sampai 60-an. Penyebab dari dikembangkan teori ini adalah karena ketidakpuasan terhadap teori psikoanalisis yang menganggap bahwasanya yang dirasa kurang efektif, yang beranggapan bahwasanya pada dasarnya manusia itu baik. Manusia yang baik menurut William adalah manusia yang dapat keluar dari berbagai permasalahan yang ada di hidupnya, bukan keluar dari bukan lari dari suatu permasalahan. Nah, teori ini difokuskan pada masa yang sekarang sesuai dengan namanya reality, itu kenyataan. Berbeda halnya dengan teori psikoanalisis yang difokuskan pada masa lalu atau kejadian-kejadian yang telah ia lalui. Nah, teori ini disebut juga teori pilihan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan adalah atas kehendak kita, bukan atas kehendak kita orang lain. Kita yang memilih sendiri apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan. Nah, teori psikoanalisis ini memandang bahwasanya setiap manusia itu pastinya memiliki kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam hidupnya. Nah, ada 5 dasar kebutuhan dasar dalam kehidupan. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya makan, minum, sandang, pangan, dan sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Seperti yang kita rasakan sendiri bahwasanya setiap individu itu pastinya ingin diperhatikan, ingin dicintai gitu. Nah, selanjutnya ada kebutuhan untuk bebas dan mandiri. Seperti halnya ketika kita sedang bermusyawarah, pastinya setiap individu itu dibebaskan untuk mengemukakan pendapat yang ada dalam pikiran kita. Nah, ini disebut sebagai kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam hidupnya. Selanjutnya kekuasaan dan prestasi. Setiap individu pastinya memiliki potensi-potensi tersendiri yang berbeda dengan individu yang lain, tidak sama gitu. Nah, potensi ini harus kita kembangkan agar karena apa? Karena juga merupakan suatu kebutuhan yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Yang terakhir ada kebutuhan akan kesenangan. Nah, setiap permasalahan itu setiap kehidupan pasti bukan hanya ada kesenangan, pastinya akan ada juga permasalahan yang datang. Kesenangan juga itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kita misalnya jalan-jalan, hiburan, dan sebagainya. Nah, ada 3 prinsip 3R dalam teori realitas ini. Yang pertama ada right atau kebenaran. Maksudnya apa? Di sini yang dimaksud adalah norma-norma yang dijadikan sebagai pembanding mana yang benar dan mana yang buruk. Nah, yang kedua ada responsibility atau tanggung jawab. Nah, ini tuh individu itu bagaimana mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam hidupnya. Yang terakhir ada reality atau kenyataan. Nah, ini merupakan individu itu harus sedia untuk menerima segala resiko yang telah diambil. Karena apa? Karena segala keputusan adalah kita yang memilih gitu, bukan atas kehendak orang lain. Maka kita juga harus menerima segala konsekuensi yang ada setelah kita mengambil cara mana yang harus kita tempuh. Nah, tujuan dari teori realitas adalah yang pertama agar seorang individu itu dapat mengenali dirinya sendiri. Yang kedua adalah agar seorang individu itu memiliki rasa tanggung jawab dan menerima segala resiko yang telah ia pilih. Selanjutnya adalah agar dapat menjalankan rencana-rencana untuk mencapai tujuan yang telah ia tetapkan sebelumnya. Yang terakhir agar kualitas nilai-nilai yang ada dalam dirinya itu semakin baik lagi agar sukses ke depannya gitu. Nah, karakteristik dari teori realitas ini adalah yang pertama yaitu difokuskan pada kehidupan saat ini, yaitu masa-masa atau segala sesuatu yang sedang ia hadapi.
Yang kedua adalah menekankan akan adanya rasa tanggung jawab. Ya, yang ketiga adalah menolak adanya konsep penyakit mental. Penyakit mental ini menurut teori realitas ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sedangkan pada teori realitas ini mengajarkan bahwasanya seseorang individu itu dapat bagaimana seorang individu itu dapat bersikap bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah pada teori realitas ini itu menekankan pada aspek kesadaran, berbeda halnya dengan teori psikoanalisis yang menekankan pada aspek-aspek bawah sadar, bahwa segala sesuatu yang kita jalani adalah atas kehendak kita, bukan kehendak orang lain. Kita yang memilih jalan yang akan dilalui kita sendiri gitu. Nah, teori ini juga menghapus dengan adanya hukuman. Karena apa? Karena menurut teori ini dengan adanya hukuman hanya akan memperkuat identitas kegagalan seorang individu tersebut. Nah, dengan teori realitas ini juga agar mampu kualitas seorang individu itu agar lebih baik lagi. Yang selanjutnya ada tugas dan peran. Yang pertama yaitu seorang konselor itu harus bertindak sebagai motivator, yaitu sebagai penyemangat agar segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh kliennya itu dapat segera teratasi, agar dapat segera dilalui dengan baik. Nah, yang selanjutnya ada sebagai pembimbing, yaitu untuk menentukan tingkah laku, untuk menentukan tingkah laku seorang individu tersebut, atau untuk menilai lebih tepatnya ya. Sebagai motivator, sebagai pembimbing. Yang selanjutnya ada sebagai moralis, yaitu ketika seorang individu itu telah melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang ada, maka seorang konselor juga berhak untuk memberikan pujian-pujian kepada si konselor tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah sebagai guru ya, untuk mendidik bagaimana seorang klien itu harus bertindak yang sesuai dengan norma-norma tersebut. Seorang konselor dan konseli juga harus memiliki hubungan yang baik agar permasalahan yang sedang ia hadapi itu dapat segera terselesaikan. Nah, kelebihan dari teori realitas ini adalah teori yang ini itu membutuhkan waktu yang relatif singkat, akan tetapi kelemahannya yaitu pada teori ini itu dianggap teori ini tuh sangat sederhana gitu. Nah, yang selanjutnya adalah teknik-teknik dalam teori realitas, yaitu tahapan-tahapan yang konselor lakukan untuk menangani klien ini menurut teori realitas. Nah, ada 8 tahapan yang dilalui, yang harus dilalui. Yang pertama yaitu melakukan main peran dengan klien, kemudian menggunakan humor. Yang selanjutnya ada mengonfrontasi klien dengan tidak memberikan ampunan. Yang keempat, membantu klien merumuskan rencana perubahan, melayani klien sebagai model peranan dan guru, menentukan batas-batas dan struktur konseling yang tepat dan jelas, menggunakan verbal shock atau sarkasme yang tepat untuk menentang klien dengan tingkah laku yang tidak realitas. Yang selanjutnya adalah terlibat dengan klien dalam mencari hidup yang lebih enak. Contoh kasusnya adalah ketika sebut saja ada seorang siswa A ya. Siswa A ini menginginkan memiliki nilai yang bagus pada saat ujian madrasah, akan tetapi dalam menunjang hal-hal tersebut kan pihak sekolah itu mengadakan les-les tambahan agar para siswanya ini dapat belajar secara maksimal. Akan tetapi si A ini tidak pernah masuk untuk melakukan les-les tambahan yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Nah, menurutnya ini nilai yang bagus ini dapat ia peroleh dengan cara berdiskusi dengan temannya ketika saat ujian berlangsung. Ini merupakan salah satu contoh sikap yang bisa diterapkan dengan menggunakan teori realitas ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.